Halo Sobat Melodika. Kembali lagi dengan Riga dan Tiara di segmen RTG Melodika Podcast. Kawan dengarkan lagu ini, tak perlu bersedih dan sendiri. Tetap semangat, jangan ragu, sambut hari baru. Dengarkanlah Melodika Podcast. Halo sahabat Melodika. Hai, apa kabar? Ya, mudah-mudahan baik-baik aja. Kita ketemu lagi di episode yang lain di Melodika Podcast di segmen RTG ya. Kalau yang kemarin dengar di episode pertama itu loh, Live Love itu, RTG itu singkatannya apa nih? Riga, Tiara, dan Ges. Ges. Males banget ngasih namanya. Seadanya Apa-apa. gitu. Nah, kalau hari ini berarti perdana ya? Perdana, episode pertama dari segmen RTG. Perdana dengan bintang tamu. Tentang tamu. Berarti tidak lain tidak bukan nih sesuatu yang spesial nih. Oh iya. Biasanya ya. Oh, Biasanya iya. yang pertama tuh kita nyarinya yang sensasional. Weh, Ya, yang menarik perhatian orang lah nanti nih kalau orang denger ini. ya. Siapa kira-kira ya? Pada pinisirin gak ini Ya. bintang tamunya? Sudah ada Farhan. Weh, Halo, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ya, Baik, mikir deket aja alhamdulillah. bang. Mikir deket aja. Gimana kabarnya Kak Farhan? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke. Berarti ini gimana? Mudik nggak Bang Farhan? Ya baru kali ini Tidak dalam mudik? tahun ini lah. Ya nggak mudik. Han biasa sih Han, kok kelihatan banget Aku grogi. Ya Allah. Ya mau gimana? Santai. Oke, Kayak ngobrol dengan aku Oke, biasa aja. siap. Senyumnya juga udah gak enak nih. Grogi. Ya Allah. Oke ya. Ini si Farhan ini nih dari kemarin udah diajakin. Han, ayo Han, ikut podcast aku jadi guest. Ya. Oh yo. Dia nggak nanya udah ini bahas apa, dia gimana dia. Yang penting ayo aja. Ini orang oke ya, lihat aja ntar hari ya kan. Level pede ini. Terus tadi pas sudah deket-deket mau kita mau tag ini ya, Iya. dia malah, aduh bisa hari lain aja nggak? Wah tampol juga anak ini. Sorry. Dari mana tadi? Ya di kos aja. Cuman karena ada adik yang ngajak main game. Ya Mager. bablas. Leh. Ya. Game apa emang? Main game apa? Ya dari SMP tuh gamenya namanya Yu-Gi-Oh. Hanya kayak game-game kartu gitu sih. Jadi sampai merambah udah ada generasi terbaru, dia ngajak dengan aku. Oh, Dan si Farhan. band legend, band lagi. Bukan game itu Kok aja, band sih? game-game yang apa ya, nggak terkenal orang gitulah. Tapi lu suka mainnya Ya gitu suka ya. juga main itu. Adiktif bagi lu lah gitu ya. Oke. Tapi ini dong perkenalan dulu kali ya. Kan Gimana? orang-orang belum tahu siapa sih Kak Farhan ini, ya nggak sih? Ya betul. Nah, mungkin karena Riga ini yang lebih dulu kenal ya kan, lebih paham, mungkin bisa tanya-tanya nih, mungkin dia dari mana atau namanya lengkapnya siapa atau dia asli mana, terserah deh. Coba. Biar orang tahu nih. Kenalan Han, Firman. Kok aku? Males apa Han? Ya udah, perkenalan diri nih. Ini Ya. coba denger ya, dia cara dia Gimana, mengenalkan Kak Farhan? diri ya, coba. Aduh, Ya, Biasa biasa baku nih. asdos itu loh Kak Ya. Farhan. ya ini kok ini sih. Ya nama lengkap saya itu kan Abdul Farhan Jihad. Oke. Biasa dipanggil Farhan, dari kecil pun juga dipanggil Farhan. Ya Ini kayak Dan- perkenalan ospek udah Han. Biarin. Terus. Ya terus kalau mau lebih kenal lagi apa ya, lebih sering-sering nongkrong sih sama aku Oh anjas. gitu. Oke. Jadi Oke. aku kadang nggak, kalau orang yang belum kenal sama aku tuh
nggak mau dijudge apa ya sombong langsung gitu. Ya paham. Berarti Gitu. secara nggak langsung Farhan ini mungkin udah ada pengalaman mungkin ya, Han? Ya nggak sih? Iya. Di judge Diumbar orang juga atau di sini gimana ya. gitu Oke, kan? nggak apa-apa. Jadi nggak bener kan? Tapi Iya, kan? iya, Jadi oke. maksud lu kan lebih baik kenal dulu biar tahu kayak gimana gitu loh. Karena mungkin maksud dari lu ngomong kayak gitu, aku better dari yang apa yang dijudge orang gitu kan? Ya nggak sih? Yang belum kenal apalagi. Gitu. Iya bisa juga sih. Betul. benar-benar. Emang harusnya harus yang namanya kenal orang kan nggak bisa dari pertama ketemu dia kayak gimana ya kita ngejudge gitu kan, nggak bisa juga kan. Ya, kalau kita udah main bareng, udah kenal, udah bersosialisasi ya pasti baru tahu orang itu kayak gimana. Iya. Atau bisa ada yang di-sharing nih Kak Farhan, biar mau kenal lihat-lihat etalasenya dulu nih orang kayak bagaimana ya, bisa lihat kemana nih? Lihat dari IG kah? Weh. Baru Gini. awal episode dia udah langsung mau share. mau dari sisi sosmed atau dari dunia nyata nih maksudnya. Oh iya, semuanya beda berarti beberkan nih ya. semuanya. Gimana? Jangan bisa beda ini nih Di dunia nyata gimana ya? Nah, Ya sosmed ya apa ya? Kalau sosmed nih baru pertama kali aku apa ya terjun di dunia Instagram waktu itu hanya untuk posting yang keren-keren gitu aja. Biasa kayak orang-orang anak-anak hits gitu kan coba-coba gitu kan. Ya oke lah ya nggak usah munafik juga lah. Dan ini juga sih sambil aku main Instagram juga ya hati-hati juga kan seperti biasa yang kita lakukan supaya biar nggak kelihatan perfect juga nggak bermaksud gitu. Tapi ya sharing yang positif-positif aja. Nah, terus Seperti foto selfie. Foto diri. Foto selfie justru aku kurang suka selfie. oh iya. Lu tahu nggak selfie itu apa? Foto diri kita itu juga bisa dibilang selfie, bukan kita foto megang. selfie sendiri itu yang agak awkward sih. Aku nggak suka kalau itu sendiri Ya bukan. iyalah. Tapi kalau kirim ke seorang ya oke juga. Wedding. Emak. Oke. Baik. Itu beda lagi kalau kirim sesuatu. Oh gitu. Pap ya. Iya. Ya wes lah ya. Ini sekilas tentang Kak Farhan Penting kayak jangan gini nih. pap yang lain. Oh iya. Jadi. Oke. Oh, iya. Nah, Oke, wes. Han. Nah, Kita masuk ke topik deh. topik apa nih? Jadi maksud kami di sini tuh kenapa ngundang Farhan ya kan? Di episode pertama RTG ini karena episode RTG ini akan airing akan publish di hari pertama Lebaran. Ya kan? Nah, harapannya bisa relate gitu loh bahasan kita. Jadi kita mau ngebahas tentang nggak mudik. Oh, nggak mudik. Perantau yang nggak mudik. Ya. Seperti yang kita tahu kan, dulu kan perantau yang nggak mudik kan. Iya. Tahun ini ya kan. Pertama kali. Nah, kebetulan kita juga sama. Kita semuanya di sini juga yang nggak mudik. Nah, kira-kira kalau dari Farhan, menurutmu gimana Han? Perasaanmu pertama kali nggak mudik? Perasaanku ya gimana ya? Rindu sama orang tua juga ya. Itu pasti. Dan ini juga sih ya. Apalagi pas pulang itu masakan ibu yang paling aku Itu dia sih. Benar. sukai dan rindu Nggak ada duanya banget gitu ya. loh. Iya. Makanan rumah tuh gak ada duanya. Benar sih. Semua orang juga kalau nggak pulang tuh mesti pengennya ingetnya langsung masakan orang rumah ya. Masakan rumah. Entah bikin-bikin jajan apalah buka puasa ya kan. Aduh, itu pasti kangen banget ya. Aku juga pribadi ngerasa kehilangan banget sih momen-momen itu, ngabuburit, bikin kolak lah atau bikin sekedar gorengan gitu buat buka puasa tuh. Nah, kalau Rindu. Farhan apa Han? Yang lu kangenin dari masakan orang tua? Lebaran berarti ya, pas Lebaran berarti ya? Apa nih? Mas? Apalagi puasa-puasa gini buka puasa. puasa buatan ibu juga aku kangenin gitu. Apa misalkan? Ya soto buatan ibu sama Waduh. sop. Ya makanan buatan yang umum gitu ya, ikan sambal dulu tuh waktu kecil ikan sambal itu aku nggak suka
buatan karena aku kan belum tahu ngerasain perbedaan Esensinya ya nggak sih? ya waktu kecil tuh kan ikan terus Dan terus makan macam apa ini gitu kan? Iya nggak sih? kayak chef ya. Ya, emang kurang ajar Farhan kecil nih. Iya, aku tuh karena belum masih masih Iya. SMP SMA lah tuh pemikiran kayak gitu. Masih Jadi pas gengsi lah, pas apa-apa. udah ngerantau gini ya, terus waduh, aku bandingin masakan ikan di Jogja sama masakan ibu kok beda ya. Tidak seenak buatan ibu ternyata. Bandingin sekecil itu loh. Ikan sambal itu aja. Ini aja mau kirim aja susah gara-gara apa ya? Aku dapat info pengiriman sekarang aja bisa sampai 7 hari atau lebih. Karena dampak corona ini ya, Bang ya. Ya. Tapi emang kayak gitu nggak sih? Kita tuh kayak dulu tuh menganggap hal-hal yang keluarga buatan ibu atau pokoknya yang di sekitar kita lah kayak meremehkan kayak alah ya nggak sih? Ya, kayak misalkan makanan aja tadi lah. biasa doang gitu. Pas udah jauh kayak gini udah merantau kayak gini kita baru yang tersadar dan ngerasain gila ternyata suasana rumah tuh beda banget ya, butuh banget kita gitu loh. Ya nggak sih? Benar. Yang kita baru sadarin pas merantau. Jadi menurutku ada untungnya juga sih kita sebagai anak perantau di sini ya nggak sih, perantau di kota kayak terbuka gitu loh pikirannya. Jadi biasanya emang kita tuh baru merasa harus lebih banyak bersyukur ketika kita kehilangan. Ya nggak sih? Kehilangan momen-momen dengan keluarga nih, wah waktu pas jauh, aduh kemarin ya kapok deh, enak banget ternyata pas sama keluarga kurang gini, sekarang jauh ya kan. Nah, sebelum lebih jauh nih, ini Kak Farhan berarti memang nggak mudik atas dampak corona juga ya, berarti karena dampak corona juga ya. Kalau keadaan di sana gimana Kak Farhan di di mana Kak Farhan tadi aslinya mana? Farhan aslinya dari Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Ya, Pangkal Pinang guys. Pangkal Pinang aja terus. Pangkal Pinang. Kajar nih lama-lama di sini. Ya, jadi ya Farhan ini ya, sahabat Melodika, dia tuh paling nggak seneng kalau misalkan Tanjung Pinang, yang dimana misalkan dia perkenalkan diri dari Tanjung Pinang ya kan, dan orang-orang itu masih nggak tahu sama sekali Tanjung Pinang sih. Oh, Pangkal Pinang loh, orang-orang kan pasti taunya Pangkal Pinang kan, dan dia paling emosi banget, paling nggak terima banget ya pokoknya di Bagus, berarti dia memperjuangkan daerahnya dong. Iyalah. Gimana tadi keadaan berarti di Tanjung Pinang? Pangkal Pinang juga ini. Iya loh, mau perjuangkan daerahnya loh. Aduh. Terus gimana? Apa keadaan di sana? Keadaan di sana ya udah mulai penerapan PSBB. Oh, udah PSBB juga. Red zone gitu nggak sih? Red zone aku belum dapat info sih itu red zone apa enggak, belum tapi di udah SMS mulai ya, PSBB. Ya orang tua pun udah WFA, kadang ke kantor ya tergantung jadwal yang udah ditentukan aja gitu. Tapi berarti emang anjuran tidak mudik ini ya orang tua udah legowo gitu ya, kayak udah ikhlas lah udah daripada nanti malah bawa sesuatu yang lebih buruk ya dampaknya gitu kalau kita mudik. Ya semoga walaupun nggak mudik ya udahlah kita kita jalanin dulu aja lah apa yang ada kan. Di sini toh juga kan gara-gara ini masif ya. Banyak orang juga yang mengalami itu gitu loh, nggak mudik. Jadi banyak yang sama nasibnya dengan kita kan. Kenapa nggak kita serasa lah. Coba gimana cara putar otak gimana. Kalau Riga sendiri gimana ini? Mudik ini selalu mudik atau emang sering nggak mudik juga kayak gini sekarang? Kalau aku sih kebetulan tahun lalu juga tidak mudik. Tahun lalunya lagi? Ini kedua kalinya ya. Lagi itu juga mudik sih, mudik. Oh, mudik. Tapi tetap hitungannya kan jadi 3 tahun kan. Kalau dengan tahun ini gitu loh. 3 tahun waktu gitu loh, bukan 3 tahun lebaran kayak gitu kan. Cuma ya makanya jadi sedih banget sih. Nggak bisa pulang ya. Udah tahun kedua kayak tahun lalu nggak pulang tuh kayak udah ngerasakan kayak yang wah nggak bisa nih ternyata kalau nggak mudik kayak gini. Aku kira bakal yang kuat-kuat aja gitu kan. Bikin kesibukan apa kayak di sini gitu. Tapi ternyata nggak sekuat itu. Terus udah bilang yang wah pokoknya tahun depan harus mudik apapun yang terjadi. Duit tuh udah ditabung dari jauh-jauh hari, bahkan tiket pun udah dipesan dari jauh-jauh hari. Rencananya 16 Mei kemarin aku benar-benar udah mudik.
Tapi batal, ternyata masih kena apesnya dan nggak bisa mudik. Nah jadi buat Farhan bisa belajar dengan aku, Han. Cara bertahan hidup saat tidak mudik. Ini kan aku baru pertama kali nih. Lah terus kok yang kayak 2 kali gitu loh. Itu aku rasanya kayaknya merasa lebih tebal gitu loh. Tebal apanya ya? Tebal kangennya gitu loh. Iyalah. Bener. Memang sih. Ya, ini aku aja 2 kali ya. Teman kita kan Ade. Oh iya. 3 kali. Gila itu orang. Apa yang mau lu tanya gitu loh tentang pengalaman orang yang nggak mudik, pernah nggak mudik kayak gitu? Tanya ini aja sih. Kamu tuh kok kamu sih kayak apa? Saya tanya-nanya ke kamu. Biasanya juga Kowe engkau. Dasar grogi jaim. Aneh ya dengar aku pakai engkau atau engkau. Kalau sedih tuh jelas. Walaupun kami yang udah berpengalaman gak mudik ini menunjukkan seolah-olah kayak ya kuat-kuat aja, fine-fine aja, ya udahlah, semuanya pasti berlalu lah gitu kan. Tapi di dalam itu, di malam hari saat kalian tidak melihat kami, itu wah sedih lah. Apalagi pas udah yang hari-harinya itu ngelihat mereka orang tua di sana video call gitu kan, ngeliatin mereka, suasana mereka yang kumpul kayak gitu bareng-bareng kayak gitu, kayak wah pengen juga di sana lagi itu, kangen juga gitu. Ya gitulah. Tapi aku ingat juga sih dia pernah ngomong walaupun aku nggak tanya. Dia pengalaman dia itu waktu nggak pulang itu dia bilang waktu pas udah sholat Idul Fitri langsung dia cepet-cepet masuk ke kamar biar nggak denger dan lihat suasana orang kumpul sama keluarga. Nah itu yang lebih apa ya, lebih ngena gitu. Dan aku pun iya juga ya. Apalagi dia kan kayak gitu. Kayaknya sepi ya kan? Nah kalau kayak aku tahun lalu itu kan ada dia gitu loh yang nemenin. Nah kalau lu yang sekarang kan ada aku gitu kan, ada dia juga gitu loh. Dia yang pertama kali ini loh kan, sedih kan, nggak ada temennya itu sih. Ini kok jatuhnya gibah ya kayaknya. Enggak gibah. Ya kita berbicara fakta. Iya tapi ngomongin orang yang kayak sih. Sahabat aku juga. Ini semoga kalau Kak Ade ya, Kak Ade dengar ya, semoga bisa menghibur lah ya. Kita nih ada untuk nemenin Kak Ade juga. Jadi kalau kapan-kapan mau curhat di podcast itu juga boleh nih. Enggak ini sih, karena tadi kita ngobrolin yang Farhan nggak pulang kan, orang tuanya di sana juga keadaannya di sana juga ini toh udah PSBB juga ya Nen? Iya udah mulai PSBB. Nah, aku penasaran aja, ini kan kayak emakku kan agak khawatir ya, bisa dibilang khawatirnya lebih daripada orang lain gitu loh, karena ada corona ini di sana. Nah menurutmu orang tuamu gimana? Khawatirnya juga yang waspada banget nggak sih? Cuman lebih ke waspada aja, mengingatkan supaya nggak keluar yang pergi-pergi yang hal-hal yang nggak penting itu. Takut nggak gitu ibumu? Takut, nggak ada nunjukin rasa takut sih, nggak. Cuman lebih harus ngikutin aturan yang ada. Nah cuman yang bandel itu adekku. Adekmu yang? Adikku yang di sini dong. Iya, yang sekos, yang udah pindah dengan sekos dengan aku. Cuman bandelnya dia ini ke warnet terus. Aduh. Nah itu kan hal nggak penting kan. Di masa ini. Di masa ini. Nah besok pun juga mau pergi gitu kan. Anjay. Aku udah capek ngasih tahu. Aku udah kalau papa mama aku laporin gini juga, aku gak tahu lah ya, mungkin uang jajanmu di stop kali ya. Itu ancaman yang paling kena gitu. Karena emang kalau ngelihat situasi sekarang pemerintah juga kurang gimana ya, aku
ngelihatnya jadi kita tuh rancu mau ngikutin yang mana. Kita mau ngerasain itu gawat banget dan nggak bisa keluar juga, kita makan kayak gimana ya kan, kita mau kerja kayak mana, terus kita juga suntuk di rumah karena nggak ada ketegasan juga. Kalau misalnya keluar nih ada denda gitu misalnya, atau keluar bukti-bukti nyata nih, emang pemerintah tuh tegas banget semua tuh yang keluar dapat sanksi. Ini kan enggak, apalagi di situasi yang sekarang malah tambah longgar. Jadi gimana ya, itu udah kesadaran masing-masing ya, mungkin ya Kak Farhan ya gitu ya. Mudah-mudahan si adanya Kak Farhan ini lebih jaga diri walaupun keluar ya, karena emang kalau mau nggak keluar sama sekali juga ya itu tadi, yang ngeluh suntuk lah, yang ngeluh gabut lah di rumah apa. Jadi ya kebetulan kan di episode sebelumnya Melodika Podcastan itu ngebahas itu segmen high tentang kesehatan masyarakat gitu. Nah itu kebetulan aku ngebahas tentang COVID-19 ini, corona. Dan salah satunya itu juga mempermasalahkan soal pemerintah yang awalnya ayo keluar kita ini jangan dianggap remeh loh. Ya kan, lockdown gitu kan. Pokoknya gimana gencar-gencarnya menjaga kesehatan atau pencegahannya dan lain-lain. Tapi beberapa waktu ini kan dapat ini nggak sih, kalian tahu nggak kalau misalkan pemerintah bilang kita harus berdamai dengan corona karena pandemi corona ini nggak akan selesai. Maksudnya panjang, jauh banget gitu loh selesainya. Mungkin mereda doang kayak gitu. Nah, jadi kita harus berdamai dengan corona, hidup berdampingan dengan corona. Corona ini apalagi penularannya sama kayak flu kan. Kayak flu yang ya flu pasti ada terus gitu loh. Dan coronanya katanya bisa kayak gitu juga, bakal yang ada terus virusnya, apalagi belum ada vaksin dan sebagainya kayak gitu. Terus HIV juga kan pernah kayak gini juga. Nah, sampai sekarang kan kita juga masih hidup dengan HIV gitu kan. Nah mereka tuh menganggapnya mengharapkan masyarakat mau seperti itu. Tapi kan ya dengan awal tadi yang mereka bilang keluar untuk ini jangan dianggap remeh corona gitu kan. Harus social distancing. Ada PSBB juga lah apa segala macam, ada sanksi. Jadi diomongin kayak gini apa ya? Tambah bingung masyarakat awamnya nggak sih? Berlawanan, itu hal yang berlawanan. Itu dia. Ya gimana ya? Jadi loh, ini gimana tadi bilang katanya jangan dianggap remeh coronanya. Tapi kok sekarang berdamai dengan corona dan kita harus menjaga kesehatan diri kita terus, pakai masker terus, sosialisasi terus. Lah, dengan masyarakat yang selama ini kita pasti tahu kan banyak banget yang namanya yang kena terdampak dari COVID ini, kehilangan pekerjaan, PHK dan lain-lain, ekonominya rusak kayak gitu. Mereka udah bersabar ngikutin maunya pemerintah, himbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak atau social distancing dan lain-lain, masker dan lain-lain. Terus dikasih berita untuk berdamai dengan corona, tetap lakukan ini terus. Lah, mau sampai kapan mereka akhirnya gitu kan? Jadi putus asa nggak sih? Aku baru dengar ya berita kayak gitu. Iya Bang. Baru tahu kok sekarang ini. Ya iya makanya itu yang masih aku juga mikirnya, wah ini bikin masyarakat awam terutama ya bakal ngerasa kok ini bertolak belakang gitu. Kok nggak akan ada akhirnya kok dibilang gitu loh. Kan bakal putus asa lah. Dan kalau aku lihat sosial media juga sekarang kan mereka kan banyak yang menumpahkan kegelisahan mereka lah, unek-unek mereka kan semua di sosial media tuh. Ya banyak yang mengeluhkannya tuh ngerasa malah kayak dikhianati gitu loh. Ada yang bilang gue tuh udah 3 bulan nih mengurung diri di rumah, terus sekarang malah tiba-tiba dengan kayak ya walaupun tetap kita tahu pemerintah tuh nggak mungkin lah dengan entengnya memberikan statement ya gitu. Mereka pasti juga udah punya pertimbangan sendiri. Cuman kita tuh yang udah menahan diri berbulan-bulan, merasa kita tuh udah menjaga diri banget dengan apa yang dikasih pemerintah, kita udah taati banget. Dengan dilonggarkannya ini, terus belum mereda juga, terus juga mungkin masih banyak orang-orang luar sana yang masih ngeyel. Itu ngerasa kayak gemes banget gitu loh. Kayak udah capek-capek, orang lain malah anggapnya sepele. Malah tindak lanjutnya kayak gini gitu loh. Jadi aduh, serba gak enak sih, di hati ini dilema gitu loh rasanya. Kayak misalkan tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Nah itu berita-berita yang panas atau hot kayaknya. Iya. Baru-baru ini kan sampai ada yang ini gak sih, campaign Indonesia terserah. Iya kan? Nah ya. Udah
terserah udah itu bodo amat. gitu dari petugas medis gitu. Kayak mereka udah mati-matian di garda depan tapi ya masih semeraut juga kitanya. Ya kayak akhirnya kalau misalnya kita sambungin sama topik hari ini yang kita sudah berusaha untuk tidak mudik ya. Maksudnya oke, aku kan dari Cilacap, maksudnya masih satu pulau, masih bisa pulang. Ya kalau kalian berdua ini kan emang udah beda pulau, otomatis mungkin secara transportasi udah susah banget. Banyak banget pertimbangan. Jarak jauh banget. Nah aku ini yang Cilacap doang aja Kak Farhan ya. Udah gimana caranya nggak pulang lah gitu. Karena emang mikirin dampak yang bisa terjadi, ya efek domino itulah, nyerang kanan kiri aku kan mana aku tahu gitu. Tapi terus ketika ngelihat faktanya terus tahu-tahu si Bandara Soekarno-Hatta tuh rame lagi. Yang padahal yang aku tahu kemarin ketika ada pelonggaran dari aku kurang tahu sih tepatnya apa, pelonggaran PSBB atau kayak relaksasi ini sih, transportasi gitu ya. Relaksasi mereka yang. Jadi katanya yang diutamakan boleh pergi itu adalah orang-orang yang punya syarat tertentu, kayak misalnya mereka ada kebutuhan untuk penanganan medis, kebutuhan untuk bahan-bahan pokok, pangan, segala macam yang logistik gitu. Oke, tapi kalau kita lihat secara awam aja dari foto dari orang-orang lihat di Soekarno-Hatta itu, apakah semua orang yang berkepentingan seperti itu gitu loh? Apakah malah ada yang ngebet katanya ya, dengar yang pengen ke Bali, ada yang aduh ini gemes banget gitu loh. Ini ada yang teman saya sebelah ini si Regan aja sampai cancel pesawat ya kan. Lu begitu longgar dikit mau ke Bali, anjir rasanya kayak gemes banget gitu loh. Itu ibarat kayak kita yang sering suka nongkrong lah ibaratnya kan. Kayak aku lah sering nongkrong, tapi karena kayak gini ya aku bener-bener bisa tahan gitu. Tahan banget. Nah itu balik lagi ke apa ya, kalau bisa nafsu manusia itulah. Jadi tuh sekali ada kesempatan tapi gak mandang orang sekitar ya akibatnya gitu. Jadi bablas aja dan aturan-aturan yang ada pun ya abaikan. Bener sih, udah jadi kontrol ke diri masing-masing aja ya. Iya, contohnya kayak adek aku aja yang nafsu pengen itu gara-gara hanya game, dia pengen main game dan gamenya dia tuh yang dia ingin naikkan ke warnet itu loh. Aku udah ingatin, tetap aja dia ke situ. Ada lah mallnya depannya, nama mallnya H pokoknya. Iya sih, mudah-mudahan apa ya? Ya mudah-mudahan nggak sampai sesuatu yang baru terjadi lah ya, tapi tetap jaga diri aja deh, memang harus terpaksa keluar gitu. Terus ya memang ini ya, akhirnya kita harus banyak-banyak putar otak ya selama mudik ini, kita bisa ngapain aja gitu loh Kak Farhan untuk ngisi apa namanya, keluangan waktu. Itu dia. Kira-kira kita sebagai perantau yang tidak mudik ini, pasti kan di luar kan banyak teman-teman kita juga yang nggak mudik ya, banyak sahabat juga yang nggak mudik, yang perantau. Masing-masing dari kita kira-kira ada nggak saran untuk menghadapi yang kita keadaan yang tidak mudik? Kalau Kak Farhan sendiri udah ada rencana belum nih nggak mudik, terus oh ya aku tak isi waktu buat kayak gini aja lah. Nah, udah ada planning belum nih? Oh, kalau planning masa depan lah ya, asik. Dia mau kawin? Enggak, maksudnya planning ngisi waktu semasa ini kan. Tapi sambil untuk ya itu ya bisnis. Cuman ya mantap. Niat aku nih mungkin di level bisnis yang masih naik turun. Niatku naik turun, ingin menjalankannya tuh naik turun gitu loh. Kadang ya ada situasi yang apa ya, aku nggak bisa jalanin sendiri, ada juga karena teman ya kan, ada teman yang ada menunda-nunda ya. Ada temannya. Gitu ya. Emang susah sih Kak kalau punya teman kan nunda-nunda gitu kan kerjaannya gitu. Perasaan topiknya di sini, menurut kalian masing-masing bagaimana cara menghadapi kondisi kita yang tidak rantau ini, kira-kira mau bisnis seperti apa? Malah curhat. Sorry, salah ya. Agak-agak melenceng ya. Berarti ini ya. Tapi memang kalau aku lihat bisnis ini malah lagi genjer-genjernya ya Kak Farhan ya. Selama pandemi corona ini ya. Yang lebih online bisa dijalankan gitu. Oke, berarti maksudmu
bagi teman-teman yang perantau dan tidak mudik, Mm-mm. untuk mengisi waktu pada saat Idul Fitri Mm. adalah dengan berbisnis, ya kan? Bisa jadi. Dan Gitu. isi waktu lainnya juga aku olahraga lah. Nah, sama lah mantap niatnya tuh. juga Naik turun, di naik turun ya. naik turun gitu kan. Tapi ya lihat kondisi tubuh juga harus Ya, dijalankan, butuh sih ya kan? Kak Farhan, benar. Oke. Ya, kira-kira ini deh. Tapi maksudku pada saat hari H, hari apa nih? Idul Fitri hari H, lu mau ngapain? Nah, itu palingan kayak apa ya, kebiasaan di daerahku. Jadi ya silaturahmi ke rumah-rumah orang. Tapi di sini nih yang aku kenal aja gitu kan. Mm-mm. Ya palingan yang paling utama yang paling ku kenal kan dosen ya, rumah-rumah dosen. Kalau temen ya ke kosnya. Paling ya, nimbrung makan lah ya, yang penting. Berarti gitu ya. Nimbrung ke rumah-rumah orang yang bisa didatangi. Tapi tetap dong. Dengan kan SOP ini kan, ya, SOP dengan SOP corona. dari COVID-19. Tapi kan. pasti mereka paham sih ini ibu-ibu dosen gitu kan, yang mengerti keadaan kita yang nggak mudik ini pasti tahu lah kita butuh kasih sayang gitu. Diterima lah. Malah ibuku tuh nyuruh ini carilah yang tetangga di dekat kosmu itu yang bisa masak lontong, terus bayar gitu biar tahu rasa lontong gitu kan. Ya Allah, sampai Aduh, segitunya besok kita undang aja lah ya Riga ya. sampai segitunya loh ibu aku memperhatikanku gitu. Nah, Aduh kita, mak nggak tahu yang kayak gitu di sini. nanti kita masak lontong. Ya. Nggak usah menggenaskan gitu lah. Ya, sampai gitu lah mungkin. Oke, nah ini kalau pandangan dari Riga gimana? Apa yang Riga lakuin berarti? Gantian dong. Menurutku kalau untuk kita ya, keadaannya perantau nggak bisa mudik dan harus lebaran di sini, kita apalagi dengan keadaan corona, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa yang sebebas yang kita mau biasanya. Tetap kita terlepas kalau pendapat gue, terlepas dari di luar kayak gimana chaosnya, masalah pendapat sana sini COVID-19 dan sebagainya, kita tetap jaga diri aja untuk tetap bersih, tetap physical distancing, tidak melakukan hal-hal yang berlebih yang apalagi di tempat ramai kayak gitu. Jadi tetap di rumah aja kayak gitu. Dan masalah lebaran, untuk meramaikannya kita kan sekarang tahu karena kondisi COVID-19 ini physical distancing, kita ada teknologi kayak meeting online. Yang video Manfaatin call aja itu. Hubungin keluarga di sana bareng-bareng, apalagi bisa rame-rame kayak gitu. Nah itu untuk meminimalisir perasaan kita yang rindu karena nggak pulang. Itu sih menurutku. Iya. Bisa juga dengan teman-teman ya ngobrolin apalagi sesama teman-teman kita yang nggak mudik juga kan. Gimana caranya biar kita mengisi waktu, nggak, yang penting itu karena pada saat hari H Idul Fitri itu biar nggak sedih sih. Biar nggak sepi. Yang penting itu aja. Sepi bareng sendiri gitu. Iya. Dengan tatapan nanar. Nah, apalagi makan bakal susah itu. Benar. Pasti mayoritas toko tuh tutup sih, warung tuh tutup sih. Pada saat bahan-bahan makanan. Nah, pada saat nggak COVID aja pada tutup. Apalagi di masa COVID kan. Kok aku ngedes sendiri ya denger kabaran ngomong tuh kayak sedih banget hatiku tuh loh. Kalau aku sendiri ini malah pengen ini sih Riga. Kalau menurut Riga gimana ya? Aku tuh pengen banget bisa ngadain kayak acara masa-masa gitu Kak Farhan. Tapi memang teman-teman deket aja yang ya aku tahu mereka juga perantauan nggak pulang. Dan aku juga tetap pengen itu nggak terlalu berkerumun lah yang sampai banyak orang sih, enggak, cuma teman-teman deket gitu. Terus at least aku kepingin kayak kita tuh ngerasain hawa-hawa lebaran itu nggak hilang gitu loh. Kita masak-masak opor bareng, lontong bareng gitu ya. Terus habis itu ya yang penting SOP-nya tetap dijaga, kebersihannya. Terus juga kalau dari luarnya kita gimana caranya itu tetap bersih lah, masuk ke dalam rumah gitu, dan olah makanan kayak gimana sih. Aku pengennya bisa kayak gitu sih ya. Aku nggak tahu di luar sana nih banyak juga nggak teman-teman yang melakukan hal yang sama, maksudnya kumpul dengan teman-teman gitu. Karena kan kayak gimana ya, nahan diri untuk
nggak ketemu siapa-siapa tuh kayak pas lebaran kayak mau gila nggak sih kalau di Iya, kamar iya. gitu. Itu akan memperbesar sedih kita tadi itu gara-gara nggak mudik. Iya. Nah kalau emang bisa dengan meeting online tuh bagus banget. Tapi kalau saran aku sih kalau memang masih kepengen ketemu dengan orang lain di luar sana, pokoknya tetap jaga kebersihan SOP. Paling nggak hand sanitizer, Iya. sering-sering cuci tangan. Terus ya pokoknya apa ya, kalau kontak langsung kayak salaman gitu mungkin sekarang dihindari dulu ya Riga ya sama Kak Farhan ya. Physical distancing. Jadi walaupun ketemu ya say hi aja udah cukup kok, orang pasti tahu gitu. Oke. Nah udah cukup banyak sih yang kita bahas tentang nggak mudik ya dengan Farhan. Walaupun juga banyak banget yang di luar jalur bahasanya Oke. kemana-mana. Ya meleset ya. Sorry, kadang suka kayak gitu ya. Iya, Katanya kan kayak ngobrol kayak di tongkrongan kan. Ngobrol tongkrongan terus Kayak di curhat. tongkrongan aku. Kebiasaan kalau ngobrol Tahu-tahu tongkrongan curhat gitu, makanya kebawa sampai di sini juga. Refleks gitu. Refleks. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Apa? Game. Lama game apa nih? Ini ada game San. Jadi kamu harus jawab cepet ya, Han. Ya pasti sering lah, kan pernah lah ngeliat game kayak gini kan. Jawab cepat ya. Nah, Tapi ini berarti gantian-gantian aja nanya atau ya gimana? ganti-gantian aja. Oke. Dari ini ada 5 pertanyaan nih Kak Farhan. Oh, gamenya Jawablah. nanya dulu. Ya. Ya. Kita nanya jadi nanya satu langsung jawab Langsung satu, jawab cepet gitu ya. Nggak boleh mikir ya. Jadi Ada pilihan dulu atau gimana? tidak. Justru ini pilihan, nanti kamu milih gitu. Nah, A jawab sama cepet. atau B gitu. Ya, A atau Oh, B gitu A. lah, kan? Ya, Ya, gitu ya. kan. Repot amat sih jelasin ke orang ini. Kayaknya gak pernah nonton game beginian loh. Beginian kok. Nah, yang penting jujur. Ya. Apa adanya aja deh. Oke? Cepet. Are you ready? Siap. Apa nih? Yo, 3, 2, 1. Yo, Riga. Cantik atau semok? Cantik. Oke. Lebih muda apa lebih tua? Lebih tua. Oke. Kan? Aku tahu jawabannya itu pasti itu. LDR apa enggak? LDR. LDR? Yakin lo? Iya, yakin aku. Oh, mantap. Iya. Enggak meyakinkan aja. Oke, siap. Mantap. Yakin satu sama lain. Kita pegang kecomongannya. Walaupun Single atau taken? Mikir lagi lama amat. Oh. Lu single apa teken? single. Oke. Oh, oke. Lagi deket sama cewek enggak sekarang? Ya. Oh, oke ya. Nah, itu nggak ada pilihan ya atau enggak? Ya enggak apa-apa, Oh, ini iya, langsung jawab iya aja ya. Oke. Susah amat jawabnya. Iya Oke. juga sih. Itu sih, itu aja sih soal jawab cepatnya. Oke. Berarti Oke. ada ya Han ya, lagi deket sama seseorang ya? Iya ya. Oh. Oh. Berapa orang? Oh my Kok god. berapa orang? Enggak, kayak apa nanya aja, nih? masihin aja. Kok pakai nanya berapa orang? Kayak gitu. Satu. Oh, satu. Oh, satu. Oke. Satu. Bulan puasa nggak bisa bohong lagi. Oh, gitu. Iya, makanya lu awas lu. Jadi gini Han, kebetulan ini kita ada menghubungi seseorang nih. Ya, kita tuh punya segmen khusus ya di RTG ini. Hubungin siapa? Nah, jadi kami mau minta lu tebak. Kira-kira ini suara siapa? Namanya segmen call someone. Kok segmen? Sesi call someone. Halo. Halo, Nah. Hah? Ini kira-kira tahu nggak Han? Ini suara siapa Han? halo Kak Farhan. Halo. Kok Kak Farhan? Gitu, lu tahu nggak suara siapa? Ini Kak Farhan yang di P2K ya, yang terganteng ya? Kok gitu sih nanyanya? Iya pernah dulu. Oh, Bagus dah. Suara siapa ini ya? Oke, Coba. coba. suara siapa? Coba ngomong lagi. Bisa nggak Kak Farhan? Sebentar. Kok pernah denger ya suaranya ya? Siapa ini? Kok saya ragu ya, mereka ini dekat atau enggak ya? Masa dari suara telepon aja nggak kenal? Halo? Kak Farhan, kita nggak jadi ya beli takjil bareng? Allah.
Ayun. Astaga. Halo Ayun. Ayun ngapain nih Ayun? Nimbrung di sini nih. Halo Kak Ayun, apa kabar? Baik. Iya. Jadi Gimana nih? nih sengaja nih kami nelpon kira-kira tahu nggak gitu suaranya siapa gitu. Oh Berarti iya. nggak Ternyata? tahu. Ternyata nggak tahu. Setelah dikode jadi nggak beli takjil baru sadar ya Ayun ya. Berarti yang Emang nih orang. Oke. Coba ngobrol-ngobrol sama Ayun, ngobrol-ngobrol apa? Ini kok- kayaknya ada hal yang mau diomongin ke apa? Kok kamu mau diundang mereka nih? loh Udah direncanakan dan kamu sepakat atau gimana ini? disuruh Riga tadi pagi Oh, disuruh. Oh, lu diajakin. Tuh. Pada puasa nggak? Apa? Kalian pada puasa nggak? Ya puasa. Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. di sana udah Buka buka ya bareng. Ayun? Kok lah, dia kan di Jogja, ngapain di sana? Oh, sama ya? Nanya kalian buka bareng di kos Riga. Iya. Hmm. Kamu di mana sekarang? Klaten. Oh iya. Oke lah. Thank you Ayun ya. Ye. Sudah masuk di podcast kita. Berarti nanti suara aku masuk. Masuk. Ini nggak mau jelasin dulu nih apa bilang gimana nggak jadi Iya. beli takjil bareng kayak atau gimana, maaf gimana ya tuh? Ayun Oh. gitu. Nggak jadi soalnya udah mau lebaran. Oh iya, betul. Telat lu, Han. Nggak jadi. Nanti lah abis lebaran baru. Oh, dah. Kok habis lebaran beli takjil itu bukan takjil lagi itu. Beli cemilan itu namanya. Ya udah nih. Ya udah kalian selesaiin lah masalah rumah tangga kalian tidak jadi beli takjil itu nanti ya. Astaga. Oke Yun, thank you Yun. Oke. Nah, Duh, Wah. aku pikir udah deg-degan aja aku Oh. nih siapa berarti ini dia nih. mengharapkan orang lain. Oh gitu. Bisa nih, nanti tak korek. Gampang. Jangan dikorek-korek. Kayaknya kita udah sampai di penghujung episode. Walah. Tadi nih buat selingan aja lah ya, biar buat hiburan aja gitu. Ada sesi kuis sama call someone ini. Nah, Ya. kita bisa ambil kesimpulan dulu dong dari episode kali ini. Ya, tentang nggak mudik ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak mudik bisa manfaatkan waktu-waktu kalian nggak mudik ini pada saat hari H mungkin biar nggak tambah sedih, itu mungkin dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih produktif mungkin. Nah, yang kita lakuin sekarang sebelum Lebaran sama setelah Lebaran ya sama aja kayak gitu. Bedanya adalah gimana caranya biar meminimalisir sedihnya aja sih gitu pada saat hari H gitu kan. Betul. Ya nggak sih? Nah, Sama kalau yang lain? Kapan Han ada pesan-pesan nggak nih buat sahabat Melodika? Coba ya sahabat Melodika gitu dong, ada pengantarnya. Jangan curhat ya. Ini apa sobat Melodika ya? Ya. Oke, halo sobat Melodika. Asik ya, baru kali ini jadi podcast nih. Ya. Asik. Oke. Pesan-pesan buat pendengar sobat Melodika yang tidak mudik ya. Jangan terlalu bersedih dengan keadaan yang nggak bisa pulang ini, ya kan? Masih ada banyak orang-orang yang di sekitar kita ataupun orang di luar sana yang nggak bisa mudik juga ada. Kita nggak sendirian kok. Yes. Kita pasti ada jalan keluar untuk cari mengisi hari-hari kita. Jangan kesedihan terus lah. Jadi isi hari-hari kita mungkin ya yang buat kalian happy lah, atau yang suka belanja ya maksudnya jangan boros-boros juga kalau belanja. Yang suka main game ya main game gitu kan. Ya kurang lebih seperti jangan berlebihan juga untuk mencari kesenangan, itu kan juga nggak baik kalau berlebihan. Itu aja Yes, sih. sesuatu yang berlebihan Betul, nggak baik ya. betul. Oke lah, Gimana teman? pokoknya kalau aku tetap apapun yang kalian lakuin, mau itu di luar atau di dalam rumah, kalau emang kalian harus terpaksa keluar rumah, tetap lakukan SOP dengan benar Ya, ya, betul. jaga kesehatan, minum vitamin, buah-buahan, jangan lupa minum air juga yang cukup karena udara kering itu juga bisa memicu
kita imunnya turun gitu kan, kita kurang fit jadinya imunnya kan. Betul. Jadi ya mudah-mudahan besok kita lebaran. Kok besok? Ya mudah-mudahan Tanggal 24 loh lebaran tuh. 24 atau 25 sih? 24. Ya hari ini maksudnya, kalau ini podcast tayang kan jadinya hari ini. Oh iya betul. Iya betul. Maksudnya kalau ini nanti lebaran semua, semoga teman-teman tetap selalu bisa ngerasain sukacitanya di hari lebaran. Amin. Ya, berkahnya tetap kerasa. Amin. Amin. Sekarang kita ucapkan untuk semua sahabat Melodika, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. batin. Ya. Hari suci, mudah-mudahan kita semuanya juga jadi suci. Suci. Kembali Sisanya ya, lahir dibersih. kembali. Ya. Oke, thank you untuk Farhan Ya. yang udah Udah bisa sama-sama. datang. ya Nah. memberikan kata-kata yang begitu berat. Iya, terlalu berat ya. Tapi bukan anak senja aku. Bukan Terlalu berat gitu bukan anak senja. Ye dah, ya ilah. Ya, thank you Farhan udah datang ke sini. Jangan kapok. Betul. Paling nanti kami yang kapok ya, Farhan. Ya. Untuk sahabat Melodika juga jangan lupa saksikan episode-episode Yang Melodika lain Podcast ya. yang lain. Kemarin sudah ada live love, Ya. udah ada melakukan ceritamu, terus hai, dan ini juga ada RTG. Nah, minggu depan berarti apa nih? Minggu depan kembali lagi ke episode untuk live love. yang Jangan kedua. lupa kalau yang mau salam-salam ya bisa titip di live Betul. love ya. Kak Farhan juga kalau mau salam lagi juga nggak apa-apa loh. Iya, Oh, harusan. ini kesempatan gue ya. Iya. Oke, Dia sih. senang banget kalau disuruh salam-salam. Oke, sampai jumpa lagi sahabat Melodika di episode selanjutnya. Stay tune terus di Melodika Podcast.